Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Denata DeCaprio dengan NPM 200108009 Tadris Pendidikan Biologi kelas A. Pada video kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara uji Main with Neo menggunakan SPSS. Oke teman-teman, kalau uji Main with Neo itu adalah uji non-parametrik, jadi datanya tidak perlu normal dan homogen. Ketika teman-teman punya uji parametrik yang datanya itu tidak normal dan homogen, teman-teman tidak perlu manipulasi data hingga datanya normal dan homogen. Cukup teman-teman tuh menggunakan uji non-parametrik dan salah satunya adalah uji Main with Neo. Uji ini mengingatkan kembali bahwa untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Di uji Main with Neo jumlah sampelnya itu tidak harus sama. Jadi ketika teman-teman punya dua sampel pengen tahu apakah ada atau tidaknya perbedaan antara dua sampel tersebut, sampelnya tidak harus sama jumlahnya. Yang satu misalnya 20, yang satunya 15, itu tidak apa-apa. Jadi tidak harus sama-sama 20 dan 20. Selanjutnya uji Main with Neo itu digunakan sebagai alternatif untuk uji independen sampel t-test jika data tidak normal dan homogen. Biasanya kalau diuji parametrik, teman-teman uji independen sampel t-testnya itu untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Kalau misalnya data teman-teman tidak normal dan tidak homogen, teman-teman bisa menggunakan uji Main with Neo. Baik, langsung saja kita ke uji Main with Neo menggunakan SPSS. Oke, baik teman-teman, dapat dilihat di sini terdapat suatu penelitian eksperimen ingin mengetahui perbedaan hasil belajar biologi antara siswa yang diberikan perlakuan model Think Pair Share atau TPS dan siswa yang menggunakan model Jigsaw. Sini terdapat di responden TPS terdapat 12 dan di Jigsaw ada 18 responden. Oke, kita menuju ke SPSS-nya. Kita ke variable view, kemudian kita tulis di sini hasil. Dan ada ini ya, spasi ya di sini. Kemudian untuk desimalnya kita nolkan. Terus di label kita tulis hasil belajar. Kemudian yang kedua ditulis kelas. Kita samakan, untuk desimalnya kita nolkan. Untuk di value-nya ini kita akan melakukan pengkodingan. Ya, untuk pengkodingannya ini kita tik 1 dan labelnya kita tulis untuk kelas model pembelajaran TPS. Langsung kita klik add. Untuk yang kedua kita kasih kode 2 dengan label kelas Jigsaw sesuai dengan data yang telah ada tadi. Kita add juga, kita klik OK. Ini kemudian sudah di OK. Kita di ininya, di misalnya di scalekan saja. Lalu kita ke data view. Ini sudah data view. Lalu dari data sini untuk yang TPS kita copy pastekan sampai 13 responden. Oke, sudah dipastekan. Setelah di copy pastekan tadi di variable view, di ini value-nya kita menggunakan kode 1. Oke, kita
tulis 1 di data view, ini di kelasnya. Oke, 1. Selanjutnya untuk yang ini, yang model pembelajaran Jigsaw, kita copy, kita pindahkan di sini. Nah, dengan kode kelasnya tadi 2 ya, sampai 18 responden. Oke, sudah ditulis. Nah, terdapat data ya di sini. Sudah ada data. Ketika ingin mengetahui adanya perbedaan dari kedua sampel ini, dengan uji Main-Whitney-U, caranya kita klik analyze, kita klik yang ini non parametric test, kemudian kita yang ini legacy, kita pilih yang 2 independent samples, kita klik. Setelah muncul tampilan seperti ini, nah ini yang hasil belajar, kita pindahkan ke kolom test variable list, dan untuk kelas kita pindahkan ke kolom group variable. Nah, di sini tes tipenya kita akan menguji Main-Whitney-U. Kita ke kodenya ini tadi, untuk yang 1 kodenya 1, dan untuk yang ini grup 2 kodenya 2. Kita klik continue, langsung saja kita klik OK. Seperti ini teman-teman untuk bentuk dari output uji Main-Whitney-U. Untuk melihat adanya perbedaan dari kedua sampel tadi, kelas TPS sama model Jigsaw, kita lihat dari tes statistik sini. Lebih jelasnya kita lihat di asymmetric totalnya, kita mendapatkan 0,007. Nah, dengan patokan 0,05. Apabila lebih kecil dari 0,05, artinya ada perbedaan. Apabila lebih dari 0,05 itu tidak terdapat perbedaan. Nah, di sini kan 0,007, itu berarti lebih kecil dari 0,05. Nah, ini kan terdapat rumusan hipotesis. Rumusan hipotesisnya yaitu H0 μ1 tidak sama dengan μ2, yang artinya tidak ada perbedaan antara hasil belajar biologi antara siswa dengan model pembelajaran TPS dengan Jigsaw. Untuk rumusan hipotesis HA atau H alternatif itu μ1 sama dengan μ2. Jadi ada perbedaan antara hasil belajar biologi antara siswa dengan model pembelajaran TPS dengan Jigsaw. Nah, ini tadi adalah output hasil dari uji Main-Whitney-U. Dapat disimpulkan hasil uji Main-Whitney-U diperoleh hasil asymmetric total bernilai 0,007 yang masih lebih rendah dari 0,5 atau signifikannya 5%. Nah, sehingga dinyatakan bahwa hasil belajar antara kelas yang diberi model pembelajaran TPS dan Jigsaw menunjukkan adanya perbedaan, sehingga H0 ditolak dan HA diterima. Baik, seperti itulah dari hasil uji Main-Whitney-U menggunakan SPSS. Oke, jadi seperti itulah bagaimana cara uji Main-Whitney-U dengan menggunakan SPSS. Dan semoga untuk video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan apabila terdapat kesalahan ataupun kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.